Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Abu Jahal adalah salah seorang tokoh yang cukup disegani di kalangan kaum kafir Quraisy. Dalam sejarah Islam, ia dikenal sebagai sosok yang sangat keras perlawanannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Berbagai cara dilakukan Abu Jahal untuk memusuhi Nabi, mulai dari memaki, menghina, dan merencanakan berbagai upaya pembunuhan terhadap Rasulullah. Abu Jahal bahkan menjadi pemimpin pasukan kafir Quraisy dalam perang Badar melawan pasukan Muslim pada tahun 624. Dalam perang tersebut, Abu Jahal mati secara mengenaskan. Dalam sebuah hadis, setelah peperangan berakhir, Rasulullah memerintahkan agar mayat-mayat musuh yang terbunuh di perang Badar dimasukkan ke dalam sebuah liang. Kemudian Rasulullah memanggil nama para pembesar kufar yang tewas dalam perang tersebut, termasuk nama Abu Jahal. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, perang besar yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam adalah Perang Badar. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kisah Perang Badar sempat membuat getar para musuh kaum muslimin lain. Sebab dengan pasukan dan senjata yang tidak imbang, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Rasulullah SAW berhasil memenangkan peperangan. Tentara Islam kala itu sejumlah sekitar 313 orang dengan penuh keyakinan menghadapi 1.000 orang lebih pasukan Quraisy yang lengkap dengan persenjataannya. Ada yang mengatakan bahwa pasukan muslimin kala itu berjumlah 319 orang. Peristiwa besar dimulai pada Jumat pagi yang malamnya sempat turun hujan lebat di lembah Badar. Meski pasukan tidak imbang, pertempuran tetap tak terelakkan. Abu Jahal adalah pemimpin dari pasukan kafir yang membawa 1.000 orang pasukan Quraisy dari Mekah. Abu Jahal menggunakan lidahnya yang tajam untuk menyulut semangat juang dan mengobarkan semangat tempur kaum Quraisy. Abu Jahal dan pemuka Quraisy yang lain berpendapat bahwa momen tersebut sangat tepat untuk memberi pelajaran kepada kaum muslimin. Mereka tidak tahan lagi karena merasa dianggap remeh oleh kekuatan kaum muslim yang dulu lemah dan terusir dari mereka. Mereka merasa harga diri mereka telah diinjak-injak oleh Rasulullah dan para pengikutnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam berhasil memenangkan peperangan. Meskipun kalah dari segi personil dan persenjataan, tercatat 70 tentara Quraisy tewas dalam perang besar itu, sedangkan 70 lainnya menjadi tawanan perang. Abu Jahal pasti tidak menyangka bahwa keberangkatannya ke medan perang Badar merupakan malapetaka besar dalam hidupnya. Pasukan Quraisy menghadapi kekalahan dan dia tewas dalam perang tersebut. Kemudian, sesaat setelah peperangan berakhir, Rasulullah SAW memerintahkan agar mayat-mayat musuh yang terbunuh di perang Badar dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sebuah liang. Di tempat itu pula 70 orang dikubur. Setelah mereka ditimbun tanah, Nabi SAW mendekati kubur mereka. Sebagaimana diriwayatkan secara muttafaq alaih, Rasulullah SAW lalu mengajak bicara orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya. Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, seru Rasulullah SAW menyebut nama-nama petinggi Quraisy lainnya. Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Para sahabat terpenjara dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. Ya Rasulullah, tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jawab Nabi SAW, kalian tidak lebih mendengar pertanyaan atau perkataanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Telah diriwayatkan pula dari Rasulullah SAW bahwa mayat dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya ketika mereka pulang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sekaligus menjadi bukti bahwa orang yang berada di alam kubur mampu mendengarkan ucapan orang-orang yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab.
sahabat muslim, demikianlah kisah Rasulullah yang berbicara dengan jenazah Abu Jahal. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah Perang Badar. Setelah kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kafir Quraisy menderita luka dan kalah, jasad orang kafir dimasukkan ke dalam kuburan. Setelah ditimbun tanah, Nabi SAW mendekati kubur mereka untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.